Oke, sebelum saya mulai perkuliahan ini ya sebenarnya ya kalian itu untuk teknik pertambangan sendiri sebenarnya pengetahuan geospasial itu penting karena apa? Karena nantinya ketika kalian apa namanya? Ketika kalian melakukan nanti mungkin di lapangan kalian melakukan penambangan, proses penambangan itu kan membutuhkan posisi. Nah, meskipun nanti bukan kalian yang menentukan posisi itu pastikan ya. Jadi dari eh, tenaga ahli dari geomatika mungkin nanti ya atau geodesi pasti yang melakukan penentuan posisinya. Nah, kalian nanti bagian yang penambangannya. Nah, tapi kalian juga perlu tahu gitu penentuan posisi itu seperti apa secara garis besarnya. Meskipun tidak terlalu dalam. Jadi nanti kalian misalkan mungkin kalian nanti sebagai penambangnya kalian jadi apa pangkatnya lebih tinggi daripada si tenaga surveyornya gitu. Jadi kalian tahu gitu misalkan kayak surveyornya melakukan kesalahan tuh kalian bisa negor ya. Jadi ketika kalian menambang, oh apa namanya? Ini posisinya tidak tepat gitu ya. Itu nanti kalian bisa mengkoreksi gitu. Padahal ya memang nantinya si penentu posisi itu nanti mungkin tenaga ahlinya ya dari kami gitu ya. Jadi tapi kalian di sini cukup tahu agar kalian ketika ada kesalahan tuh kalian bisa mengkoreksi gitu ya. Nah ini dari 75 peserta belum ada ini ya. 73 ya kita. Tapi belum masuk semua nggak apa-apa ya kita mulai aja. Udah pukul jam 5 tepat ya. Kita mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mata kuliah pada hari ini itu kita membahas tentang teknologi, membahas tentang kontur dan juga sistem satelit navigasi global atau GNSS. Jadi pertemuan hari ini itu pemadatan dari minggu kelima dan juga keenam ya. Jadi nah materi yang akan dibahas itu pada sore hari ini yaitu mengenai untuk materi GNSS-nya itu ada definisi GNSS, terus habis itu sistem GNSS-nya, terus juga nanti kita mempelajari berbagai jenis receiver GNSS, terus dasar penentuan posisi dengan menggunakan GNSS itu ada apa saja, terus habis itu juga kita belajar mengenai berbagai macam metode survei GNSS. Nah, dan untuk kontur sendiri, nanti kita membahas tentang penyajian relief permukaan bumi itu seperti apa, terus habis itu definisi garis kontur, karakteristik kontur, dan juga interval kontur itu bagaimana gitu menghitungnya ya. Nah, jadi ini pembahasan pertama kita mulai dengan penyajian relief ya. Jadi secara definisi relief itu sendiri merupakan bentuk fisik dari lanskap suatu konfigurasi sebenarnya dari permukaan bumi atau dapat diartikan sebagai bentuk yang memperlihatkan perbedaan dalam ketinggian dan kemiringan dari bentuk di permukaan bumi. Nah, kalau kita lihat dari definisi di sini ada kata bentuk fisik ya yang artinya secara garis besar dapat kita katakan bahasa simpelnya relief itu menggambarkan bentuk permukaan bumi. Nah, tapi secara umum definisi relief memiliki sudut pandang yang berbeda yaitu bentuk muka bumi yang terbentuk dari tiga dimensi. Nah, artinya selain ada unsur ketinggian yang kita tahu simbolnya itu Z ya, kemarin ya kalau ketinggian itu Z, maka ada penambahan dua simbol yaitu ada X dan juga ada Y yang mewakili sebagai koordinat. Nah, maka apabila kita lihat dua definisi dari relief tadi, dapat kita ketahui pentingnya informasi relief itu sendiri. Nah, apalagi nih ya, kita itu untuk ruang lingkup pekerjaan itu kan kita langsung bersentuhan dengan bentuk fisik permukaan bumi itu sendiri ya. Jadi pengaplikasiannya pun itu bisa diterapkan pada pekerjaan konstruksi misalnya ataupun untuk banyak ya ada tujuan navigasi, pariwisata, operasi militer dan lain sebagainya gitu ya untuk penyajian relief sendiri. Nah ini rupanya ya bentuk relief ini sudah dilakukan
pembahasan tentang relief itu oleh orang-orang zaman dahulu ya. Jadi banyak cara yang sudah diusahakan untuk menggambarkan relief tersebut di masa-masa zaman dulu tuh ya. Biasanya bentuk umumnya digunakan pada garis kontur, ada titik tinggi, ada rock drawing, ada bayangan, ada warna ketinggian. Jadi, namun kita hari ini ya fokus utama materi kita pada kuliah ini adalah bagaimana kita menggambarkan bentuk relief berdasarkan garis kontur. Nah, ada juga nanti titik tinggi, ada rock drawing, ada bayangan. Nah, jadi kayak misalnya kan nih ya, kalau perempuan ya, jadi kayak shading, jadi bayangan, jadi kayak hidung-hidung, misalkan ada hidung yang apa namanya pesek gitu ya, maaf ya bukan pesek kurang mancung gitu ya. Nah tapi ketika kita kasih shading, nah itu kan ketinggiannya terlihat ya, atau ada juga yang kayak di peta itu sebenarnya kelihatan kayak rock drawing, jadi dia itu emang kasar gitu bentuk apa ya, apa namanya, seperti warnanya tuh dibuat agak kasar gitu, jadi kelihatan oh bahwa daerah situ tuh kayaknya lebih terjal, lebih ketinggiannya berbeda gitu. Dan kalau warna ketinggian itu biasanya kayak yang ada ya aturannya merah itu lebih tinggi gitu ya, atau kuning itu rendah gitu. Terus habis itu titik tinggi itu titik-titik-titik yang dia memberikan tahu misalkan nah, titik ini 25 meter gitu. Nah, tapi kita hari ini kita bahas fokus terhadap garis kontur ya. Nah, jadi definisi garis kontur ini, garis kontur sendiri karena kita fokus ke garis kontur ya. Jadi garis kontur itu merupakan garis hayal. Jadi kalian menghayalkan, menghayal bahwa di dalam sebuah apa namanya kayak di permukaan bumi itu ada garis-garis yang menghubungkan ketinggian yang sama gitu ya. Jadi dia sebenarnya garisnya nggak ada. Jadi garis hayal yang menghubungkan titik-titik tinggi yang mempunyai ketinggian yang sama di atas atau di bawah suatu referensi tinggi tertentu di atas muka bumi. Nah, misalnya nih, eh, garis konturnya 25 meter. Artinya garis kontur ini menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian 25 meter terhadap referensi tinggi tertentu. Nah, ini nih, misalkan ini garis konturnya mana? Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi misalkan ini. Jadi garis konturnya dia misalkan gini nih. Saya perbesar ya, yang ini diperkecil. Nah, ini misalnya ini 40, yang ini yang A, yang paling dalam ini 40. Nah, terus yang ini yang kedua ini 41, yang kedua ini 40. Nah, yang ketiga ini 39 meter. Nah, berarti ketika kita bayangin nih dari bulat kecil, bulat besar. Nah, kalau ini kan digambar udah jelas ya. Nih. Nah, kalau ini kan udah dicontohin kalian pasti udah bisa kebentuk ini gunung gitu. Nah, kalau kayak gini kalau misalkan kalian bayangin nih, nggak ada ini misalkan nggak ada gambar yang ini nih. Ini nggak ada gambar contoh nih. Misalkan yang tengah ini gede, apa lebih tinggi, terus di tengahnya tingginya setengah, terus yang paling ini tingginya lebih rendah. Berarti kalian bisa interpretasikan sendiri ya, bahwasannya daerah tersebut itu adalah sebuah gunung gitu. Dari garis-garis kontur ini kalian bisa menginterpretasikan. Nah, ataupun terbalikannya, yang kecil ini yang apa ketinggiannya lebih rendah, misalkan ini 39. Nah, terus yang ini itu 40 garis konturnya, dan yang ini itu 41. Nah, jadi kalau dibalik kayak gini,
Berarti apa? Kalau dia bukan gunung, berarti dia lembah gitu ya, lereng gitu. Jadi dia terjal ke bawah. Jadi dia bentuk kayak gini. Nah, kalau misalkan yang tinggi ini jadi 39, nih. Misalkan 390 meter, ini 41 meter. Nah, kalau yang kayak gini, nah ini 41-nya di atas. Jadi dia bisa membentuk gunung ataupun bentuk lereng. Nah, jadi kalau di peta dia digambarkannya dalam bentuk garis-garis seperti ini ya, garis kontur gitu. Paham ya? Nah, kemudian ada selang kontur atau interval kontur. Nah, ya, jadi dari definisi interval kontur ini yaitu jarak vertikal antara dua kontur yang berurutan. Nah, untuk pemilihan interval kontur sendiri biasanya tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor skala peta. Nah, peta ini yang dimaksud kalau faktor skala peta yang saya tahu ya, biasanya kalau semakin kecil skala peta itu biasanya interval konturnya semakin besar. Nah, kalau skala petanya kecil, biasanya interval konturnya ke arah kecil juga. Nah, nanti kita bahas ya, ini ada di slide berikutnya. Nah, kemudian kalau yang kedua itu interval kontur berdasarkan faktor maksud dan tujuan peta. Nah, misalnya tujuannya untuk mencari titik nol pada suatu titik, suatu objek. Nah, misalnya kita mau menimbun suatu lahan. Nah, untuk menimbun suatu lahan agar sejajar dengan jalan atau biasanya dilebihkan berapa sentimeter dari tinggi jalan. Nah, ini baru dikatakan titik nol, berarti titik nol itu nilai ketinggian jalan itu sendiri. Jadi tujuannya untuk itu gitu ya, untuk menimbun jalan gitu. Nah, kemudian ada faktor data yang tersedia, terus kemudian juga ada faktor bentuk daerahnya. Nah, kalau misalkan untuk eh, berdasarkan bentuk daerahnya ini, kalau permukaan bumi ya, sepemandangan kita lihat datar, berarti biasanya konturnya itu renggang. Tapi kalau misalkan kayak lereng, nah itu biasanya interval konturnya rapat-rapat gitu ya. Jadi dia lebih lebih dapat biar ketinggiannya itu terbentuk gitu ya. Jadi intinya eh, penyajian penyajian interval kontur itu tergantung kondisional di lapangan itu seperti apa ya. Kalau kita lihat bentuk permukaan bumi secara detail, maka misalkan apa namanya permukaan buminya apa kayak dia lereng atau apa yang untuk menunjukkan bahwa dia apa namanya dia sebuah gunung atau dia sebuah daratan yang sangat rendah gitu curam sekali. Nah itu biasanya rata, tapi kalau misalkan kayak dataran yang biasa itu ya biasanya ya renggang gitu. Jadi kayak ketinggian eh, gedung F dan gedung D ya sama aja gitu. Jadi renggang aja dari gedung F dan gedung D gitu. Jadi tidak usah terlalu rapat gitu ya buat serang konturnya. Nah, gitu ya. Nah, ini dia yang tadi saya maksud ya, penentuan interval kontur itu. Nah, itu yang berdasarkan skala peta itu eh, skala 1:25.000 dia memiliki selang konturnya per 2,5 meter untuk daerah dan sampai 30 meter untuk daerah 10 meter selang konturnya. Nah, untuk yang daerah datar 5 atau 10 meter saja gitu ya. Banyak ya sampai ini skala kecil sampai skala 1 juta. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada indeks kontur.
Nah, indeks kontur ini biasanya dalam penggambaran garis kontur itu terdapat garis yang lebih tebal daripada garis kontur yang lainnya. Nah, garis-garis yang lebih tebal itu dinamakan indeks kontur. Kalau kalian nanti lihat peta kontur ya, terus ada garis yang lebih tebal, nah itu dinamakan indeks kontur ya. Nah, misalnya pada setiap 100 meter, 200 meter, ataupun 500 meter, nah ini biasanya disebut dengan indeks kontur. Eh, se- jadi kalau tujuan dari indeks kontur kenapa sih Bu gitu? Kenapa ada dibuat indeks kontur pakai ditebal-tebalin segala gitu ya? Jadi tujuan dan manfaat dari indeks kontur itu untuk mempermudah dalam kejelasan membaca peta. Jadi dia mempermudah aja. Jadi oh yang segini 500 meter atau setiap 100 meter gitu. Itu konturnya gitu ya. Dari untuk apa sih namanya? Menolong kejelasan kalian dalam membaca peta karena kalau kita membaca kontur itu kan garis-garis ya agak apa namanya agak ngelihat petanya tuh agak lumayan pusing ya apalagi buat orang-orang yang apa sih matanya itu kalau misalkan nggak bisa lihat garis itu kan ya itu agak pusing biasanya baca kontur mending peta biasa gitu. Itu ya jadi manfaat dari indeks kontur itu menolong kejelasan dalam membaca peta. Nah, ini dia. Jadi, untuk membuat atau menggambarkan garis kontur itu perlu diketahui karakteristik dari garis kontur itu sendiri. Jadi, kalau misalkan kalian mau gambar, ya kalian harus tahu karakteristik dari garis kontur di daerah tersebut, gitu ya. Biasanya garis kontur itu tidak berpotongan, terus habis itu juga dia tidak bercabang. Jadi, garis kontur itu tidak boleh bercabang, berpotongan, bersilangan. Terus berarti kalau misalkan semakin jarang menunjukkan daerah semakin datar. Seperti tadi ya yang sudah kita bahas ya. Dan ketika eh, garis kontur semakin rapat, berarti itu menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin curam. Terus juga eh, membuat garis kontur itu tidak boleh berhenti ya, tidak berhenti di dalam peta gitu. Jadi dia terus bersambung, bersambung, jadi tidak boleh putus gitu. Ya, nah ini dia. Jadi untuk menentukan atau membuat garis kontur itu ada 3 metode ya. Ada metode langsung, metode tidak langsung, dan juga ada metode grafis. Nah, kalau metode langsung sendiri itu adalah metode yang kita langsung menentukan titik tinggi di lapangan menggunakan alat penyipat datar dan rambu ukur. Artinya kita hanya menginformasikan nilai Z atau ketinggian saja di sini ya. Jadi kayak seperti kemarin ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar ya penentuan posisi nilai Z gitu ya. Nah, ini menggunakan metode langsung. Nah, ini jadi secara langsung kita ngambil di lapangan gitu. Nah, kemudian untuk metode tidak langsung. Nah, untuk metode tidak langsung ini, untuk metode tidak langsung ini digambarkan atas dasar ketinggian detail dari hasil plottingan ya. Dan metode ini itu memerlukan penentuan posisi di mana garis-garis kontur itu akan digariskan gitu ya. Nah, misalnya kita lihat nih ya di dalam contoh itu pada gambar ada titik A itu mempunyai ketinggian ketinggian 90,70 meter ya dan titik B itu 92,50 meter. Nih, ini titik A dan juga ini titik B. Nah, kalau kita gambar konturnya dengan kelipatan dari interval kontur, eh, maka biasanya kita katakan garis konturnya ada ketinggian di 92. Nah, ini tanpa kita menghitung ya, tanpa kita menghitung kalau kita lewat interval aja, interval
Nah, ini bisa juga metode tidak langsung tuh bisa juga langsung kita tembak pakai interval kontur gitu ya. Jadi langsung kita interval kontur antara 90 dan 92 ini kan 9 92 90,70 dengan 92,50 interval konturnya itu kan ada di 92 ya per 2. Nah, kalau misalkan itu bisa langsung aja kita tembak 92 meter ataupun kita bisa juga hitung menggunakan interpolasi linier. Nah, ini kita hitung juga beda tingginya, kemudian ditemukan ya beda tingginya, terus habis itu antara eh, beda tinggi A dan juga beda tinggi B, terus juga kita tentukan lagi beda tinggi antara A dan juga K ini ya titikan. Nah, terus habis itu bisa kita hitung. Jadi apa namanya jaraknya seperti apa gitu ya. Nah, ini untuk penentuan metode tidak langsung. Nah, tapi metode tidak langsung ini atau contoh lain nih ya, contoh lain misalnya titik A itu 90,70 meter nih dan titik B itu 100,80 meter. Nah, kalau kita gambarkan interval kontur per 2 meter, maka gambar kontur dari dua buah titik ini pada ketinggiannya itu ada kan tadi 90 apa 90,70 sampai 100 nih ya 100,80. Nah, jadi yang masuk pada apa namanya interval konturnya itu ada 91 ini per 2 meter ya. 91, 93, 95, 97, 99. Nah, 90 dan juga 100-nya itu nggak masuk eh, karena eh, ini kan kalau 90 itu di bawah dari 90,70 gitu ya. Jadi kan tadi kan nilai awalnya 90,70. Jadi 90 tuh nggak masuk. Jadi langsung ke 91. Baru duanya baru ke 93 tambah dua lagi 95 tambah dua lagi 97 tambah dua lagi 99. Nah, terus juga ini kan 100,8 tadi kita contohnya 100,80 ya. 100,80. Nah, 100-nya itu apa namanya? 101-nya nggak masuk karena dia lebih dari 100,80 gitu ya. Nah, kemudian nah ini dia. Nah, ini kalau tadi itu penentuan garisnya, nah ini dia apa namanya? eh apa namanya penggambarannya gitu ya. Jadi setiap tadi kita udah penentuan intervalnya, nah terus habis itu kita gambarkan garis-garisnya. Nah, jadi garisnya itu sesuai syarat tadi ya, tidak boleh berpotongan, tidak boleh putus gitu. Jadi digariskan lurus. Nah, hingga terbentuk seperti ini. Nah, selain metode tidak langsung ada juga ini metode grafis. Nah, kalau metode ini biasanya metode ini banyak ya yang apa namanya yang menggunakan metode ini gitu. Kalau metode tidak langsung pakai interpolasi tadi kan agak lumayan kita menghitung-hitung ya. Kalau metode grafis ini jadi ini lebih cepat. Jadi kayak perkiraan aja gitu ya. Perkiraan aja. Jadi makanya banyak orang lebih suka menggunakan metode ini. Nah, tapi biasanya metode ini digunakan untuk peta-peta skala menengah dan kecil, di mana ketelitian ketinggian tidak banyak dituntut. Tapi ini kayak lebih mudah gitu. Jadi karena kayak pakai perkiraan aja gitu. Jadi makanya banyak orang yang lebih suka menggunakan metode ini gitu ya. Nah, selesai ya kita pembahasan kontur. Sejauh ini ada yang ditanyakan pembahasan kontur sebelum kita ke selanjutnya ya. Soalnya kalian juga lumayan ya, jam 8 ada kelas lagi katanya ya, kelas pengganti lain. Ya, Bu. Oke, lanjut saja ya ke GNSS. Setuju kita lanjut atau ada pertanyaan? Setuju, Bu. Oke, ya, nah ini ya, jadi GNSS sendiri. Nah, kita masuk ke GNSS. Jadi GNSS itu didefinisikan sebagai kumpulan seluruh sistem satelit navigasi beserta komponen pendukungnya. Nah, kalau misalnya kalian
eh, contoh GNSS itu seperti apa. Jadi kalau kalian kayak mengatakan, banyak orang yang mengatakan, oke ngukur pakai GPS gitu. Salah ya, GPS itu sebenarnya alat dari GNSS-nya, bukan metode pengukurannya. Jadi eh, untuk apa namanya GPS itu masuk dalam GNSS. Jadi bukan metodenya GPS itu, tapi bagian dari GNSS itu alatnya gitu ya. Nah, jadi GNSS itu jadi dia sistem satelit navigasi memang ya. Dia itu ada banyak kah untuk GNSS sendiri itu ya satelit navigasi yang kalian tahu bisa jadi eh, GPS. Nah, GPS tadi yang tahu dari mana? GPS dari Amerika ya. Ada GLONASS, ada Galileo, ada Beidou, ada banyak ya apa namanya sistem satelit navigasi. Nah, jadi selain sistem satelit navigasi itu ada banyak lagi ya sistem satelit lain kayak ada satelit komunikasi. Jadi di tata apa di luar ini ya, di luar apa sih namanya eh, di luar angkasa itu banyak ya satelit yang beredar ya, tidak hanya navigasi ya, jadi ada telekomunikasi atau mungkin ada satelit yang sebagai pemantauan, jadi banyak sekali ya satelit yang beredar mengelilingi bumi itu ternyata ya. Nah, ini tuh untuk pengertian GNSS sendiri. Nah, ini dia ya. Jadi eh, GNSS itu menyajikan informasi posisi tiga dimensi kepada pengguna secara akurat. Nah, jadi tiga dimensi itu berupa nilai X, Y, dan juga nilai Z ya. Secara akurat dan terus-menerus di seluruh dunia dengan mengacu kepada sistem koordinatnya WGS 84 dan juga sistem waktu global dia UTC ya. Nah, jadi apa namanya? eh, GNSS itu merupakan salah satu metode penentuan posisi yang sangat akurat ya. Ketelitiannya itu bisa sampai dengan milimeter bahkan ya. Jadi dia sangat akurat. Nah, jadi karena kenapa dia sangat akurat? Karena ya itu ya. Jadi sebenarnya sistem satelit navigasi itu sendiri pada awalnya itu memang didedikasikan untuk kebutuhan militer ya, kebutuhan perang. Jadi kayak kalian tahu sekarang ya eh, saudara-saudara kita mungkin ya lagi ada terjadi perang ya antara Rusia ya Rusia dengan Palestina ya ketika ini sebagai contoh ya ini contoh saja ya jadi ketika Palestina itu melakukan Palestina salah Rusia itu melakukan pengeboman kepada Palestina nah itu pengebomannya itu yang nggak asal ngebom nah jadi dia sudah menentukan tuh titik pem, apa penjatuhan bomnya itu di mana tuh sudah ditentukan. Nah, itu penentuannya yang menggunakan satelit. Jadi kan memang satelit ini satelit navigasinya hanya ada beberapa ya. Jadi yang memiliki itu biasanya negara-negara besar ya. Jadi kayak GPS itu yang punya negara Amerika berarti memang eh, jadi di GPS sendiri itu ada dua, ada ada apa namanya? Ada dua. Jadi ada yang sangat teliti. Jadi yang dikeluarkan itu yang kita pakai itu ya bisa digunakan, maksudnya teliti tapi tidak, tapi kurang teliti lah ya. Tapi ada yang sangat teliti itu datanya mereka simpan. Nah itu mungkin untuk kebutuhan militer mereka ya. Jadi yang dikeluarkan yang kita gunakan itu tidak teliti yang mereka punya. Jadi mereka tuh punya data yang sangat teliti gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, nah ini kita bisa lihat ya. Jadi, eh, apa namanya satelit navigasi itu dia memiliki sama ya seperti satelit-satelit lain ya. Satelit telekomunikasi dia memiliki orbit ya. Apa namanya besar orbitnya itu berapa. Nah, itu dia punya sendiri ya berdasarkan spesifik tertentu ya seperti GPS itu dia punya spesifikasi tersendiri dibandingkan dengan apa namanya satelit-satelit lain. Mereka memiliki karakteristik masing-masing gitu, mengorbit terhadap bumi gitu ya. Nah, ini dia ya.
untuk sistem GNSS GNSS sendiri itu terdiri dari 3 komponen utama. Nah, itu yang pertama ada space segmen, yang kedua ada control segmen, dan yang ketiga ada user segmen. Nah, kalau space segmen itu dia yang mengatur tentang jalannya orbit yang apa namanya di udara ya. Ya, nah itu. Nah, kalau misalkan kontrol segmen, jadi dia ada base gitu ya. Ya, dia mengontrol eh, apa namanya jalannya satelit, orbitnya satelit dari permukaan bumi. Nah, kemudian ada user segmen. Nah, itu kita pengguna ya, pengguna dari eh, apa namanya pemanfaatan eh, sistem GNSS itu sendiri. Nah, itu bisa kita gunakan mungkin nanti sebagai apa namanya? Nah, ini contoh kayak apa namanya jalur terbang. Jadi kayak apa namanya pesawat itu dia memiliki itu ya, memiliki jalurnya masing-masing ya. Jadi supaya tidak bertabrakan gitu ya. Dia memiliki jalur masing-masing. Nah, itu penentuannya yang menggunakan GNSS ya. Terus habis itu kalian juga mungkin kalian sekarang menikmati adanya apa Google Maps ya. Jadi kalian apa namanya dapat mengetahui lokasi dan arah dari apa namanya lokasi yang akan kalian tuju itu bisa kalian akses dengan mudah ya. Bisa kalian dapatkan di Google Maps itu ya. Nah, itu juga pemanfaatan dari sistem GNSS sendiri itu ya. Jadi usernya memanfaatkannya seperti itu begitu. Nah, ini dia untuk komponen space segmennya ya. Nah, jadi space segmen terdiri dari berbagai satelit yang mengorbit di ketinggian sekitar 20.000 kilometer di atas bumi. Nah, jadi untuk satelit navigasi sendiri, nah itu apa namanya memiliki ketinggian, nah itu sekitar 20 kilometer di atas bumi. Nah, ketinggian ini nih biasanya untuk satelit navigasi. Nah, kalau misalkan satelit telekomunikasi atau ada satelit pemantauan atau ada satelit lain-lain itu ketinggiannya itu berbeda-beda gitu ya. Mungkin mereka lebih tinggi gitu ya kalau komunikasi atau seperti apa itu berbeda-beda. Nah, ini 20 kilometer di atas bumi ini ya lumayan tidak terlalu ya lumayan tinggi sih ya tapi tidak terlalu tinggi ya. Karena dia emang penentuan posisi ya sistem apa namanya tujuan dari satelit navigasi ini sendiri gitu ya. Terus juga setiap satelit GNSS ini jadi dia mentransmisikan sinyal yang berisi tentang identitas, waktu, orbit dan status satelit tersebut. Nah, ini ya jadi eh, di GNSS itu dia ada jadi kan kayak GPS. Jadi ada nih si GPS ini punya beberapa satelit gitu yang diterbangkan melalui orbitnya. Nah, mungkin ada satelit yang tidak sehat gitu ya atau tidak sehat itu dikatakan dia tidak dikatakan dia tidak sehat itu apabila dia tidak berjalan sesuai orbitnya atau dia keluar dari orbitnya. Ya udah itu jadi dia jadi apa ya? Jadi dia jadi sampah luar angkasa aja gitu. Jadi udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi udah mati gitu. Karena dia udah tidak apa namanya beredar berdasarkan orbitnya gitu. Nah, jadi nanti kita jelasin. Nah, ini ya. Nah, terus habis itu juga ini yang space segmen. Nah, yang kedua ini kontrol segmen. Nah, kontrol segmen itu sendiri itu terdiri dari jaringan kontrol stasiun data uploading station dan monitor station yang berlokasi tersebar di seluruh dunia. Nah, pada setiap sistem GNSS Master Control Station sendiri memberikan parameter koreksi orbit satelit yang menggunakan jam dengan tingkat presisi tinggi untuk mempertahankan akurasi posisi. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, jadi setiap negara itu dia memiliki kontrol segmennya sendiri masing-masing gitu ya. Nah, ini bisa untuk tingkat
Nah, ini presisinya tinggi ya untuk tingkat regional negara mereka ataupun cakupan global. Nah, kontrol segmen ini kalau kita apa namanya samakan di yang kemarin ya, yang di mata kuliah penentuan posisi. Nah, ini bisa kita sebut dengan BM ya. Kemarin kan ada eh, kita kemarin bicara mengenai sistem referensi ya, kerangka jaringan kontrol horizontal dan jaringan kontrol vertikal. Nah, itu kalau untuk kita penentuan posisi terestris di lapangan ya, kalau misalkan di permukaan bumi. Nah, kalau ini menggunakan satelit, nah ini dinamakan dengan kontrol segmen. Nah, jadi mereka juga membutuhkan nih, membutuhkan istilahnya BM-nya gitu ya, benchmark-nya untuk eh, apa namanya sistem GNSS itu. Jadi sebagai apa namanya sistem referensi mereka menentukan satelit-satelit itu. Jadi untuk nilai koreksinya lagi agar posisi yang dihasilkan itu lebih akurat gitu ya berdasarkan metode. Nah, nanti kita bahas ya metodenya. Nah, ini dia untuk usernya ya. Itu peralatannya sangat bervariasi seperti smartphone ya, GPS handheld, bukan GPS handheld, jangan sebut GPS-nya ya, salah saya. Jadi dia ada handheld receiver, terus juga banyak peralatan canggih ya kayak di handphone kalian tuh ya, di handphone kalian itu juga ada chip chip sistem GNSS-nya. Jadi bisa kalian bisa menggunakan apa namanya handheld kalian Google Maps itu karena ada chipsnya. Nah, jadi eh, satelit kan ada banyak ya, jadi tidak hanya GPS. Nah, kalau kalian sebut GPS belum tentu handphone kalian itu menggunakan si GPS. Nah, bisa jadi handphone kalian itu menggunakan peralatan apa namanya sistem dari GNSS lainnya gitu. Maksudnya eh, bisa handphone kalian itu bisa menggunakan satelitnya yang Beidou ataupun Galileo, banyak ya, tidak hanya GPS gitu. Nah, jadi eh, ada juga satu smartphone ya yang hanya bisa menangkap satelit GPS gitu. Ataupun ada juga smartphone yang bisa menangkap dari berbagai macam satelit, dari GPS, GNSS, Beidou. Nah, semakin banyak kemampuan handphone ya, jadi berdasarkan mungkin ada ya merek-merek tertentu dalam menangkap satelit yang semakin banyak itu berarti semakin baik ya. Jadi ada handphone yang bisa menangkap sinyal dari satelit Beidou, GPS, terus juga Galileo jadi satu itu handphone-handphone yang lumayan lebih bagus gitu ya. Jadi dia lebih presisi dan akurasi gitu apa namanya lokasinya gitu ataupun cuman ada satu sistem satu handphone yang punya hanya bisa menangkap satu satelit itu dibandingkan dengan yang bisa menangkap tiga itu lebih presisi yang tiga ya daripada yang satu gitu. Nah, ini konstelasi dari satelit GPS sendiri. Nah, jadi emang satelit GPS itu sendiri itu dia eh, dari Amerika ya. Jadi GPS itu merupakan sistem GNSS pertama yang diluncurkan sejak tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, kenapa diluncurkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat? Ya, karena itu sendiri ya. Jadi memang satelit navigasi ya pertamanya kebutuhannya untuk militer ya. Makanya dikeluarkannya oleh Departemen Pertahanan. Nah, GPS satelit GPS itu terdiri dari 27 konstelasi satelit dengan cakupan global. Nah, dia bisa menjangkau posisi dengan cakupan global, tidak hanya di lingkup Amerika sendiri gitu ya. Nah, dia tuh punya 27 satelit yang berputar mengikuti orbitnya. Nah, itu mengirimkan sinyal secara real time ya. Nah, terus dia juga punya sudut orbitnya ya, punya sudut orbitnya, terus radiusnya juga ada. Nah, dia itu, jadi kalau nggak salah sih GPS itu sebenarnya meluncurkan 37 satelit, tapi hanya 27 satelit yang mengikuti orbitnya. Jadi tiga diantaranya ya
dikatakan gagal lah ya. Jadi dia keluar dari orbitnya. Nah, tiga di antaranya itu ya jadi apa ya? Jadi sampah luar angkasa ya akhirnya ya. Jadi cuma 27 satelit yang dapat digunakan dalam penentuan posisi untuk GPS sendiri. Nah, kalau tadi GPS dari Amerika, nah ini ada GLONASS dari Rusia. Nah, GLONASS ini merupakan sistem GNSS yang dioperasikan oleh pemerintah Rusia, terdiri dari 24 satelit yang mencakup seluruh permukaan bumi. Nah, GLONASS ini juga bisa dia mencakup global ya, seluruh permukaan bumi ya. Nah, terus habis itu dia punya 24 satelit yang mengorbit di bidang orbitnya. Nah, jadi gini kayak GPS, GLONASS. Nah, ini kan kayak GPS itu kan dia diluncurkan oleh Amerika ya. Jadi bidang orbitnya, walaupun cakupannya global, bidang orbitnya itu ya sebenarnya pasti dibuatnya ya untuk di wilayah Amerika. Jadi ketelitian tertinggi ya di wilayah Amerika. Nah, begitu pula dengan GLONASS. Nah, GLONASS itu kan yang buat Rusia. Jadi si bidang apa namanya bidang orbitnya pasti ya paling banyak yang melewati daerah Rusia gitu ya. Karena ini punya Rusia, jadi ketelitian tertinggi untuk wilayah Rusia. Cuman apa namanya keuntungan dari kita di Indonesia itu kan kita ya dilalui oleh jalur khatulistiwa ya lintang nol. Nah, lintang 0 derajat, maka dari itu pasti semua satelit itu melintasi dari eh, wilayah kita, gitu ya keuntungan kita ya. Jadi kita sangat bersyukur ya dilalui oleh jalur khatulistiwa. Itu makanya sangat diistimewakan. Nah, kemudian selain GPS dan juga GLONASS ada lagi satelit Galileo. Nah, satelit Galileo ini satelit yang diluncurkan oleh Eropa ya. Terus habis itu, jadi Galileo itu merupakan sistem GNSS untuk keperluan sipil yang dioperasikan oleh apa Europe Global Navigation Satellite System Agency. Nah, Galileo ini sendiri itu terdiri dari 27 satelit, seperti sama ya jumlah satelitnya seperti GPS. Nah, ini juga direncanakan mulai beroperasi penuh pada tahun 2020. Berarti sekarang tahun 2023, berarti memang sudah beroperasi penuh ya si Galileo ini. Nah, kemudian selain Galileo ini ada Cina. Dari Cina. Nah, ini yang dari Cina namanya Beidou. Nah, satelit Beidou ini terdiri dari 35 satelit, lebih banyak ya. Jadi konstelasi satelit direncanakan akan beroperasi penuh juga pada tahun 2020 dengan cakupan seluruh permukaan bumi. Nah, baik Galileo maupun Beidou, terus tadi juga ada apa lagi tadi? GPS dan juga ada GLONASS. Nah, ini dia mencakup seluruh permukaan bumi ya. Jadi apa namanya posisi-posisi di negara-negara lain selain dari Cina itu bisa juga ditentukan menggunakan satelit Beidou ya. Dia punya 35 satelit. Nah, ini banyak ya. Jadi semakin banyak satelit yang beredar, jadi dia semakin eh, makin presisi ya karena jadi kan em, satelit itu dia berputar ya mengorbit. Jadi misalkan dari si satelit satu dia memancarkan di daerah A, satelit B memancarkan daerah B. Jadi mereka saling real time memberikan lokasi apa eh, posisi yang akurat di tempat satelit itu yang berada gitu ya. Jadi semakin banyak satelit semakin baik. Nah, Beidou ini lebih banyak ya daripada tiga satelit sebelumnya ya. Nah, kemudian ada juga satelit IRNSS. Nah, kalau ini satelit ini itu buatan oleh India. Nah, ini terdiri dari 7 satelit. Nah, ini bersifatnya dia regional ya, tidak global. Jadi cuma mencakup untuk kawasan India, kawasan daerah India dan area sekitarnya aja. Jadi Indonesia nggak bisa menggunakan satelit IRNSS ini ya. Jadi ini untuk India saja. Tuh. Nah, kemudian ada lagi ini satelit eh, QZSS. Nah, ini dari Jepang ya. Nah, ini
biar regional yang dioperasikan untuk cakupan wilayah Jepang dan Asia Oseania. Nah, di sini jadi Indonesia hanya sebagian wilayah Indonesia aja ya yang dicakup dari satelit yang dibuat oleh Jepang ini ya. Jadi untuk wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi itu tidak dicakup ya dari satelit ini. Jadi ini ada apa sih, Maluku ya. Maluku ini mencakup. Jadi Maluku bisa ditentukan ya posisinya menggunakan satelit yang dari Jepang ini, tapi yang lain wilayah Indonesia tidak bisa. Atau sebagian dari wilayah benua Australia nih ya dicakup, Papua Nugini gitu-gitu bisa ya. Nah, ini ya berbagai jenis contoh berbagai jenis receiver dari GNSS ini berdasarkan perkembangannya ya dari dulu, karena ini apa namanya, keperluan GNSS ini untuk militer ya. Jadi alatnya ini ya eh, militer banget nih ya penentuannya ya. Nah, terus kemudian terus berkembang, terus habis itu berkembang hingga dari tahun 1570 hingga tahun 2012, hingga GNSS dapat diaplikasikan ke yang tadinya besar ya, ke sebuah smartphone yang kecil bisa kita genggam, kita bawa kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian, nah ini dari tahun 2000 ke bawah sebenarnya, jadi kan mereka itu eh, kalau nggak salah tuh saya lupa sih, ada dua sinyal kan ya yang dihasilkan tuh dua posisi. Jadi dia ada posisi L dan juga P. Nah, posisi posisi L itu yang mereka bagikan kepada kita, dan posisi P itu yang mereka simpan untuk mereka sendiri. Nah, posisi P itu yang presisi itu yang posisi P. Jadi sangat presisi itu P, dan L yang di bagian kita itu yang kurang apa namanya? Presisi, tapi ya sudah lumayan presisi ya hingga milimeter. Bayangkan buat mereka yang P itu se sepresisi apa gitu ya. Kita aja ini udah presisi ini ya. Maksudnya udah lumayan lumayan presisi gitu ya, apalagi mereka. Nah, dari tahun 2000 ke bawah itu ya, ketika kita melakukan pengukuran menggunakan GNSS sama mereka itu selalu apa ya, selalu melencongin gitu. Jadi kita itu ketika kita mengukur posisi menggunakan GNSS selalu disalahin gitu. Koordinatnya tuh selalu melencongin. Jadi pada tahun 2000-an ke bawah itu mereka masih tertutup gitu ya, belum dibuka untuk apa namanya, umum. Jadi ketika kita gunakan data GNSS itu tidak tidak akurat gitu, karena ya sama mereka disalahin. Nah, ketika sekarang di atas tahun 2000-an, nah itu baru sama mereka dibuka untuk umum sehingga kita mendapatkan penentuan posisi yang apa ya, yang akurat gitu ya, yang hampir sama seperti mereka, walaupun mereka sebenarnya menyimpan lagi data yang lebih akurat daripada kita gitu. Nah, ini ya perkembangannya ya. Jadi ini ada alat-alat, jadi ada handheld dan lain sebagainya, ada handphone gitu ya untuk keperluan navigasi. Nah, ini ada alat geodetik. Nah, ini ya apa namanya, jenis receiver GNSS yang bagian geodetik ini adalah yang paling presisi dibandingkan dengan yang lain ya. Seperti handphone, handheld, itu akurasinya bisa apa namanya, bisa skala meter. Kalau misalkan geodetik itu bisa skala milimeter gitu. Berdasarkan dengan metode penentuan surveinya. Nah, ini jadi metode penentuan survei GNSS itu dibagi menjadi tiga. Jadi yang pertama ada berdasarkan eh, jumlah receivernya, itu ada yang dibagi menjadi absolute positioning, itu yang satu receiver, atau relative positioning itu ada dua receiver. Nah, juga ada berdasarkan sikap pengamatnya, ada yang static positioning, itu ada yang pengamat diam, ataupun kinematic positioning itu ke pengamatnya bergerak, dan juga ada yang berdasarkan waktu pengolahan, itu ada yang real time positioning, jadi dia langsung gitu ya, langsung sinyal langsung diluncurkan dari sinyal GPS itu langsung keluar koordinatnya. Ada juga yang post processing. Nah, ini membutuhkan
pengolahan terlebih dahulu ya, perhitungan pengolahan ataupun koreksi-koreksi gitu. Nah, jadi dari beberapa metode ini ya tentu saja ya yang akurat itu kalau untuk berdasarkan jumlah receivernya ya yang paling banyak ya yang relatif itu yang lebih akurat dibandingkan dengan absolut. Terus juga untuk yang berdasarkan sikap pengamatnya itu lebih bagus yang statik, statik ya, yang diam gitu ya. Ataupun untuk waktu pengolahannya itu bagus, lebih bagus yang nggak yang real. Kalau real time kan langsung ya koreksinya langsung juga gitu. Jadi bagus, lebih bagus yang post processing berdasarkan pengolahan dulu, koreksi dulu. Jadi nanti hasilnya lebih akurat gitu ya. Nah ini ya kalau misalkan absolut. Jadi dia receivernya satu. Jadi dia kalau statik itu langsung aja. Jadi oh ya untuk kita menentukan posisi menggunakan GNSS itu minimal ada 4 satelit ya yang yang masuk gitu. Nah jadi ada 4 satelit yang masuk. Nah itu untuk ini statik statik ini jadi penerimanya itu satu ya dari minimal 4 satelit yang masuk. Ini receivernya ada satu, ini diam. Nah, untuk yang kinematik itu jadi dia eh, receivernya ya dia berjalan ya kayak yang di pesawat ini kayak misalkan kalau ini kan contohnya pesawat, kalau misalkan jauh-jauh ke pesawat ya kayak kalian menggunakan Google Maps ya itu ya jadi ada satelit apa? Jadi satelitnya itu kalian kan sebagai receivernya penggunanya itu penerima sinyal dari satelitnya itu kan kalian berjalan ya pasti ketika kalian menggunakan Google Maps mau kalian di dalam mobil, di motor ataupun kalian berjalan kaki. Nah, itu secara tidak langsung kalian melakukan penerapan metode kinematik gitu ya. Nah, ini selanjutnya yang relatif positioning. Nah, ini jadi kalau yang relatif positioning dia mengikat eh, dalam satu referensi. Jadi dalam suatu sistem referensi. Nah, jadi kenapa ini lebih teliti ya karena dia ini jadi dia ada ada acuannya gitu. Kalau untuk relatif ini, jadi yang satunya diikat gitu ya kayak yang kemarin ya diikat pada BM. Nah, satunya baru di tempat observasinya gitu. Nah, makanya yang relatif positioning ini lebih lebih apa sih namanya? Lebih teliti gitu. Kalau misalkan nih kalian sebagai contoh kalian melakukan pengukuran menggunakan survei GNSS, nah itu kalian menggunakan alat ya kalian satu terestris kalian satu ikat di ITR 2 di depan itu kan punya ada referensinya ya kalian satu itu, kemudian kalian mendirikan alat di gedung F. Nah, itu itu menggunakan metode relatif. Jadi ada dua receivernya yang menerima sinyalnya gitu yang dipantulkan ya. Nah, itu ataupun selain jadi kalau ini kan contohnya pesawat tadi ya. Kalau yang kinematik yang berjalan ataupun juga kalian menggunakan Google Maps gitu ya. Jadi apa namanya receivernya berjalan bisa juga kalau misalkan menggunakan alat yang seperti ini nih kalian eh jalan gitu ya, bukan jalan sih. Nah, ini berpindah gitu ya, bergerak. Nah, nggak hanya di satu tempat. Jadi penentuan banyak titik gitu ya, lompat kodok gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu yang lebih akurat. Jadi emang penentuan apa metode menggunakan survei GNSS itu akurat, ketelitiannya hingga milimeter ya. Tapi memang alatnya lebih mahal dibandingkan dengan metode penentuan posisi yang lain gitu. Tapi ya, jadi kalau misalkan kalian kayak kemarin KDH kan KDP, terus habis itu menggunakan alatnya itu kalian bisa pinjam di Tera harga alatnya itu harganya per harinya cuma 200 ataupun 100.000 per hari. Kalau misalkan survei GNSS ini kalian bisa sewa itu per hari 1.500.000 gitu ya. Memang lebih mahal. Tapi ya itu keunggulannya apa? Mereka lebih presisi gitu ya.
Nah, tapi eh, untuk apa namanya selain alat yang mahal ada juga nih untuk GNSS alat yang murah nih yang handheld yang bisa kalian pegang. Mana sih? Aduh, ini. Nah, ini nih, yang ini murah nih. Receiver yang ini nih murah nih ya. Per hari bisa kalau pinjam di ITERA harganya cuman berapa ya? 100 atau 125.000 ya. Cuman ya itu dia seperti handphone ya. Akurasinya skala meter jadi bisa sampai 5 meter tergantung ya apa namanya keadaan sinyalnya baik atau buruk gitu. Jadi tapi kalau misalkan kita menggunakan alatnya seperti itu karena kurang posisi jadi kurang dianjurkan gitu ya, kurang presisi lagi untuk penentuan posisi. Nah, ini dia. Jadi akurasinya itu berdasarkan apa? Nah, itu jenis receivernya. Jadi tadi ada yang handheld sama yang tadi ya berdasarkan merek ya. Jadi ada yang handheld, ada yang bisa langsung didiriin. Nah, itu yang langsung didiriin itu kan yang lebih presisi dibandingkan dengan handheld. Nah, juga jumlah frekuensi dari receivernya itu ada yang single dan ada yang dual. Nah, juga ada waktu pengamatan. Nah, yang waktu pengamatan itu jelas ya, ya semakin lama pengamatannya itu semakin baik gitu ya, makin presisi ya. Nah, terus juga ada jenis datanya, ada metode surveinya yang tadi ya, panjang baseline-nya, jumlah dan geometri satelitnya. Jadi semakin banyak satelit yang ter tertangkap dari alat yang kita gunakan itu berarti semakin baik. Terus ada kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini biasanya kalau misalkan kita menggunakan survei GNSS karena kita akan terhubung langsung menggunakan kepada satelit ya, biasanya dia harus kondisi lingkungan yang baik adalah kondisi lingkungan yang terbuka. Nah, kalau misalkan dia banyak-banyak pohon, dia bakal mengganggu si mengganggu apa namanya sinyal-sinyal yang dipancarkan gitu ya frekuensinya tuh bakal terganggu gitu. Jadi kalau banyak pohon itu terganggu. Makanya hmm, kondisi yang lingkungan yang baik itu lingkungan yang terbuka gitu jauh-jauh dari gedung-gedung, jauh-jauh dari pohon-pohon gitu ya. Nah, ini ya kejadian yang buruk ya, beberapa kejadian yang buruk yang mungkin telah kalian alami misalnya nih ya kalian ini ya salah satunya ini kalian ngikutin ya arah biasanya kalian mungkin pernah ya saya juga pernah kalau misalkan Google Maps ya saya ikutin gitu ya saya ikutin Google Maps ternyata misalkan saya lagi bawa mobil gitu ya tiba-tiba nanti dikasih jalurnya bener-bener sempit yang itu gang-gang harusnya cuman ya motor bisa masuk gitu ya akhirnya bingung kayak mana ya kanan kiri mepet gitu nah itu karena ya itu ya eh, si apa namanya GNSS itu sebenarnya ya bukan dewa juga sebagai yang kita jadikan acuan untuk menentukan lokasi gitu ya. Ketelitian yang di handphone itu ya tidak presisi ya, jauh ya itu kalau nggak salah sih kalau yang di handphone itu skala meter gitu ya. Jadi tingkat presisinya kurang gitu. Jadi kalian jangan terlalu nanti apa ambil patokan. Jadi ketika menentukan arah itu menggunakan Google Maps kalian kalian sebelum kalian berangkat itu kalian arahnya itu kalian buka dulu, kalian cermati dulu, oh benar nggak ini arahnya gitu ya. Karena ya belum tentu gitu ya karena akurasinya skala meter. Nah, ini ya bisa jadi nih seperti yang kata saya tadi ketika kita bawa mobil masuknya ternyata itu adalah gangnya gang sempit atau jalannya jalan buntu terus ya mereka bilang aja apa turn left no gitu ya masa kita harus nabrak gitu kan ya ya bisa jadi karena ya GPS juga robot gitu ya nah ini ya ada ini kejadian-kejadian seperti ini nah cukup ya kuliah pada hari ini. Kebetulan nah ini pas ya menjelang maghrib 17.58 2 menit lagi. Nah, ini berdasarkan dari ini ya, dari yang pertama kita bahwasannya untuk di materi GNSS ini ada tugas, jadi kalian resum itu 1 halaman aja mengenai
pemanfaatan dari GNSS itu sendiri, pengaplikasiannya untuk survei tambang ya, itu sesuai dari keilmuan kalian. Tuh, hmm, udah lumayan ya jam 6. Nah, untuk eh, tugas presentasi ya, tugas besar. Jadi tugas presentasinya jangan lupa. Jadi kalian bisa kalian rekam lewat apa namanya PowerPoint kalian sendiri gitu ya. Terus kalian presentasiin ataupun kalian mungkin bisa menggunakan Zoom atau aplikasi apalah nanti. Jangan lupa hasil dari presentasi kalian bisa diupload melalui Google Classroom yang sudah saya buat ya. Jadi di situ apa namanya? Jadi hari ini banyak ya yang saya buka. Yang pertama untuk absensi itu jangan lupa ya. Absensi itu kalian nanti resum. Jadi apa namanya materi kuliah pada hari ini ya ada dua. Jadi absen hari ini itu mencakup dua ya, pertemuan kelima dan keenam. Yang mau mengumpulkan hari ini ya berarti menandakan masuk di pertemuan kelima dan keenam. Berarti yang tidak hadir, yang tidak mengumpulkan pada pertemuan kelima dan keenam itu berarti tidak hadir. Nah, terus juga yang kedua saya buka juga yang tugas yang tadi ya, tugas pengaplikasian GNSS pada teknologi tambang. Terus yang terakhir itu adalah penguploadan untuk pertemuan minggu ketujuh. Ya, ini kalau Torang udah berangkat, udah masuk ya. Saya mohon maaf ya Torang ya atas Hadir Bu. iya, mohon maaf ya Torang ya. Jadi ternyata ya kami dapat usul dari ketua tim teaching bahwasannya untuk presentasi ternyata yaitu kalian dibuat rekaman aja baru diupload. Jadi maaf ya Torang, padahal udah susah-susah ya dicariin ruangan. Padahal saya aja nggak dapet loh, hebat loh Torang bisa dapet. Terima kasih loh Torang ya, mohon maaf ya tidak terpakai ruangannya. Semoga kebaikan Torang dibalas ya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya. Terus habis itu apalagi ya ada yang ingin ditanyakan? Ya Elsa silakan. Bu mau nanya, tadi saya baru buka Google Classroom yang untuk deadline-nya itu kan hari Kamis ya, Bu. Itu yang dikumpulkan berarti materi presentasinya langsung atau sudah bergabung sama video presentasi yang tadi Ibu sebutkan ya? Sudah bergabung dengan video yang sudah saya sebutkan karena kan kita perjanjiannya presentasinya di minggu ketujuh, jadi minggu ketujuh itu adalah presentasi gitu kan ya, makanya saya buat tenggang waktunya ya di hari itu kan gitu ya Elsa. Jadi kayak waktu yang harusnya besok kan kelasnya sore ya kalian buat aja presentasi langsung diupload gitu. Uploadnya kan lama kan, uploadnya lama, uploadnya kan saya buat jam 12 kan ya, Iya, bisa Bu. lah ya. Jadi nanti waktu kelasnya besok jadi kelas tidak ada ya di pertemuan minggu ketujuh. Nah, itu nanti buat kalian upload aja, buat kalian presentasi, direkam gitu. Oke, Ada Bu. lagi, iya, ada Makasih ya, lagi. Bu. Iya, sama-sama Elsa. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, saya lupa menyalakan ya. Astagfirullahaladzim. Oke, saya mau foto dulu deh buat presentasi Bu, hari izin ini. bertanya Bu. Iya, silakan. Siapa? Khalid ya? Untuk resume tulis tangan nggak apa-apa Bu? Iya, resumenya tulis tangan nggak apa-apa. Jangan lupa ya, sertakan foto kita ya yang lengkap. Oke baik Bu, terima kasih Bu. Oh iya, saya Bu izin, iya siapa? Torang silakan Torang. Bu mungkin kalau nanti ada pertemuan offline, Ibu bisa bilang aja Bu, biar saya cariin kelas lagi Bu. Oh siap Kadep ya. Aman aja. Ya terima kasih Kadep ya. Saya juga sekalian ya, Bu. sekalian ya hari ini saya apa namanya pamit ya karena minggu setelah UTS nanti kalian akan diampu oleh Bu Dini ya. Jadi nanti tidak bertemu dengan saya lagi. Terima kasih atas kerjasamanya selama setengah semester ini ya. Saya suka kelas ini ya, baik-baik. Terus pintar-pintar lagi ya, bagus. Semoga kalian sukses ya ke depannya, amin. Terus habis itu udah ada yang ingin tanyakan lagi? Oh ya, nanti untuk ketua kelas ya, untuk siapa? Yoel dan juga Firly ya.
Nah, itu nanti koordinasi lagi ya untuk waktunya. Jadi sepertinya nanti bisa hubungin Bu Dini langsung. Bu Dini kan join juga di grup kita ya. Nanti dikoordinasi lagi. Soalnya waktunya memang lumayan ya, kalian kenapa sore sore banget ya. Jadi aduh, ini di sela-sela banyak ya. Sela-sela apalagi ibu rumah tangga ya. Saya lumayan ya ini waktunya. Kalau misalkan nanti bisa didiskusikan lagi ya, sepertinya Bu Dini mau mengganti waktu atau bagaimana, nanti kesepakatan kalian aja. Nanti bisa ketua kelasnya hubungi Bu Dini ya. Jadi waktu penyesuaiannya seperti apa gitu setelah UTS gitu ya. Yaudah, sekian dari saya. Ada yang ingin tanyakan? Bu, doain saya cepat lulus ya, Bu. Ya, amin ya, amin. Torang, amin. Oke, kita saling mendoakan ya. Apalagi udah sudah maghrib ya ini. Yaudah, yaudah, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. saya Terima kasih, tutup Bu. sebentar. Bu. Ibu. Terima kasih. Ya, Mari. selamat ya, saya tutup ya.